Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Tuswati dengan akhir NIM 04 akan menyampaikan materi mengenai ekologi tumbuhan. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UAS Kapita Selekta IPA yang diampu oleh Ibu Feni Widianti MPD. Materi yang akan kita bahas yaitu pertama mengenai konsep dasar ekologi hewan, kedua mengenai hewan dan lingkungannya, ketiga miskonsepsi, dan terakhir glosarium. Yang pertama yaitu integrasi keislaman. Seperti yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 5 yang menjelaskan bahwa hewan memiliki berbagai manfaat. Quran surat An-Nahl ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lahum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Yang artinya, dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya hewan ternak itu ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagian dagingnya kamu makan. Yang selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar ekologi hewan. Ekologi hewan sendiri merupakan kajian ilmiah tentang interaksi antara hewan dan lingkungannya. Nah, pendekatan dalam kajian ekologi hewan dapat dilakukan melalui pendekatan komunitas dan populasi. Nah, ekologi populasi memiliki sifat lebih cenderung mempelajari distribusi hewan di berbagai habitat, pengenalan dan komposisi jenis-jenis hewan sebagai suatu komunitas serta perkembangan dan suksesinya. Sedangkan ekologi populasi lebih menitik beratkan pada kajian tentang ragam perilaku tumbuhan, struktur, pengaturan, dan dinamika serta perkembangan populasi. Yang selanjutnya yaitu mengenai hewan dan lingkungannya. Konsep habitat dan lise relung habitat. Yang pertama yaitu habitat. Habitat sendiri merupakan tempat tinggal untuk makhluk hidup yang secara efektif dapat mendukung keberlangsungan hidup dan reproduksi suatu spesies atau individu. Yang kedua yaitu relung habitat, yang merupakan kedudukan fungsional suatu populasi dalam habitat atau menunjukkan multidimensi parameter peran dalam ekosistemnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai faktor pembatas. Faktor pembatas sendiri merupakan faktor-faktor lingkungan yang membatasi hidup organisme selanjutnya, seperti suhu, lingkungan, kadar garam, kelembaban, dan sebagainya. Berdasarkan pengaruhnya terhadap kehidupan organisme, faktor pembatas memiliki rentang, nilai minimum, nilai maksimum, dan rentang optimum. Nilai minimum merupakan nilai terendah suatu organisme dapat hidup. Di bawah nilai ini, organisme akan mati. Kemudian nilai maksimum ialah nilai tertinggi suatu faktor pembatas. Di atas nilai tersebut, organisme akan mati. Kemudian rentang optimum yang merupakan rentang suatu nilai faktor pembatas di mana organisme dapat hidup secara optimal. Dalam arti, semua proses fisiologi tubuhnya berjalan secara optimal sehingga organisme dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kemudian, sumber daya bagi kehidupan hewan. Yang pertama yaitu makanan. Hewan memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Kemudian, oksigen yang digunakan untuk bernafas, tempat baik tempat tinggal, tempat berkembang biak maupun tempat beraktivitas, serta air yang digunakan untuk metabolisme tubuhnya. Kemudian mengenai makanan. Berdasarkan kemampuan organisme dalam mensintesis makanan, dibedakan menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof.
Autotrof merupakan organisme yang dapat membuat makanannya sendiri atau dapat mesintesis makanannya sendiri. Contohnya yaitu tumbuhan. Kemudian heterotrof yaitu organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga membutuhkan organisme lain, yaitu seperti hewan. Kemudian berdasarkan proporsi jenis makanannya, hewan diklasifikasikan menjadi beberapa tipe, yaitu herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Contohnya yaitu kambing, domba, monyet, dan kelinci. Yang kedua, karnivora atau hewan yang memakan hewan lain atau daging. Contohnya pemakan serangga. Kemudian 3, omnivora, yaitu hewan pemakan segalanya atau memakan tumbuhan dan memakan daging. Contohnya yaitu seperti monyet hitam Sulawesi. Adaptasi hewan. Adaptasi hewan dibagi menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi perilaku. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian diri hewan terhadap perubahan faktor lingkungan dengan cara memodifikasi struktur, bentuk, atau warna bagian tubuhnya. Contohnya seperti modifikasi struktur organ pencernaan makanan. Nah, pada hewan karnivora, saluran pencernaannya lebih sederhana dibandingkan dengan pada hewan memamah biak atau hewan ruminansia. Kemudian modifikasi bentuk gigi. Pada ular berbisa memiliki taring yang berbentuk jarum suntik untuk memasukkan atau menyemprotkan bisa ke mangsanya. Kemudian adaptasi fisiologi. Adaptasi ini merupakan modifikasi fisiologi dilakukan sebagai respon segera terhadap perubahan faktor lingkungan. Contohnya, ikan mujair yang hidup di perairan gelap memiliki warna tubuh yang lebih gelap dibandingkan dengan yang hidup di perairan jernih. Kemudian yang ketiga yaitu adaptasi perilaku. Respon ditunjukkan oleh hewan sebagai respon terhadap perubahan faktor lingkungan. Contohnya yaitu pada hewan Jepang atau Macaca fuscata di Jokokudani Monkey Park, bagian dari the UNESCO Koken National Park, negara Jepang yang memiliki perilaku yang unik. Kemudian contoh lainnya yaitu monyet ekor panjang di daerah busuk Lombok lebih sering berkumpul di pinggir jalan untuk mendapatkan makanan dari pengguna jalan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai miskonsepsi. Miskonsepsi yang pertama yaitu organisme yang mampu bertahan adalah organisme yang paling kuat karena mampu berkompetisi dengan organisme yang lemah untuk memperoleh sumber makanan. Padahal konsep yang sebenarnya yaitu organisme yang mampu bertahan adalah organisme yang memiliki kesesuaian karakteristik dengan lingkungannya. Yang kedua, produsen harus memiliki biomassa paling tinggi karena harus menyediakan energi bagi konsumen. Konsep yang benar adalah pada ekosistem akuatik, apabila suatu saat dilakukan penimbangan berat kering plankton dan berat kering ikan pada suatu kolam, maka kemungkinan besar berat kering plankton lebih kecil daripada berat kering ikan. Miskonsepsi yang ketiga yaitu cacing tanah merupakan hewan dalam golongan dekomposer yang bertugas menguraikan zat sisa organik dari hewan. Sedangkan konsep yang benar, cacing merupakan hewan detritivor yang hidup dengan cara memakan serpihan tumbuhan atau hewan yang telah mati. Untuk glosariumnya dapat dilihat yaitu ada adaptasi fisiologi yang merupakan modifikasi fisiologi dilakukan sebagai respon segera terhadap perubahan faktor lingkungan. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian diri hewan terhadap perubahan faktor lingkungan dengan cara memodifikasi struktur, bentuk, atau warna bagian tubuhnya. Adaptasi perilaku merupakan respon ditujukan oleh hewan sebagai respon terhadap perubahan faktor lingkungan.
Ekologi hewan merupakan kajian ilmiah tentang interaksi antara hewan dan lingkungannya. Faktor pembatas yaitu faktor-faktor lingkungan yang membatasi hidup organisme selanjutnya seperti suhu, lingkungan, kadar garam, kelembapan, dan sebagainya. Kemudian heterotrof yaitu organisme yang tidak mampu mesintesis makanan sendiri dari senyawa anorganik sehingga harus mengonsumsi organisme lain untuk memenuhi kebutuhannya. Karnivora yaitu hewan yang memakan hewan lain yang biasanya masuk ke dalam kelompok predator atau hewan pemangsa seperti anjing, kucing, dan ular. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.